Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita dari kelompok satu akan mengadakan podcast tentang eh, penerapan nilai-nilai berakhlak. Baiklah, untuk sesi ini kita mempunyai empat narasumber, yaitu yang pertama Muhammad Fadli Ali, yang kedua Dimas Mohi, ketiga Iren Mende, dan yang keempat Tiara. Baik, em, kita mulai dengan pertanyaan pertama di podcast ini, yaitu bagaimana em, pengertian dari berakhlak itu sendiri dan bagaimana agar nilai-nilai berakhlak dapat meningkatkan kualitas publik dan kinerja ASN. Dan saya mohon kepada Dimas Moi untuk bisa eh, memberikan penjelasan terkait dengan dua pertanyaan tersebut. Baik, izinkan saya untuk sedikit menerangkan tentang eh, apa yang dimaksud dengan kira-kira apa yang dimaksud dengan ASN berakhlak ya. Terus juga ada pertanyaan yang nomor dua itu bagaimana sih cara kita untuk bisa menerapkannya itu di kehidupan gitu. Jadi gini ya, teman-teman sejak ini FYI-nya, for your information ya, sejak tahun 2021 pemerintah itu menetapkan core values ASN dengan satu kata kunci gitu, berakhlak. Tapi ini bukan sembarang akhlak ya. Kata berakhlak itu adalah akronim ya dari tujuh nilai dasar yang menjadi panduan perilaku kita sebagai ASN. Eh, B yang pertama itu berorientasi pelayanan. A itu akronim dari akuntabel, terus juga ada akronim kompeten, H untuk harmonis, L untuk loyal, A untuk adaptif, sedangkan K yang terakhir itu kolaboratif. Tujuh nilai ini dirancang bukan cuma buat jadi slogan, tapi menjadi nilai ya untuk dihidupi dan diterapkan dalam setiap tindakan kita sehari-hari. Mari kita bahas satu persatu secara ringan. Berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan sih apa ini artinya? Artinya itu kita sebagai ASN harus menempatkan kepentingan masyarakat di atas segalanya ya. Bukan cuma kerja asal selesai, tapi kerja yang berdampak seperti itu. Seperti pelayanan yang cepat, ramah, dan solutif. Terus juga ada yang akuntabel. Ini soal pertanggungjawaban kita ya, bahwa setiap keputusan yang kita ambil, setiap anggaran yang kita gunakan, itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Transparan, jujur, dan terbuka seperti itu. Terus juga ada kompeten. Berarti kita harus terus belajar, nggak boleh puas dengan yang sudah ada ya. Dunia terus berubah dan sebagai ASN kita harus bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi, kebijakan, bahkan ekspektasi masyarakat. Terus juga ada juga yang namanya nilai harmonis. Itu mengajarkan kita untuk menjalin hubungan kerja yang sehat, menghargai berbagai macam perbedaan, kerjasama lintas iya bos ke atasan gitu atau sistem asal bapak senang seperti itu. Loyal di sini itu tentang menjunjung tinggi nilai-nilai bangsa, setia pada konstitusi dan teguh menjaga integritas meski dalam tekanan. Lalu juga ada adaptif. Dunia birokrasi sekarang kan nggak bisa lagi statis seperti itu kan. Kita harus gesit, fleksibel dan terbuka terhadap perubahan. Apalagi di era globalisasi dan di era digital seperti sekarang, keterbukaan dan inovasi itu menjadi kunci bagi kita. Terus juga yang terakhir itu kolaboratif. Kita nggak bisa bekerja sendiri tentunya. Kita butuh sinergi dengan sesama ASN, masyarakat, dengan sektor swasta privat, dengan teknologi sendiri. Ya, tentu dengan kolaborasi-kolaborasi itu akan bersama hasilnya pasti lebih kuat. Terus pertanyaan yang kedua yang selanjutnya itu gimana sih caranya supaya nilai-nilai ini nggak jadi cuma hafalan gitu, tapi benar-benar bisa ditingkatin pelayanan publik dan kinerja kita. Jawaban itu cukup sederhana, ada dua, kesadaran dan kebiasaan. Yang pertama, kesadaran bahwa kita bukan cuma sekedar pegawai, kita sebagaimana kita pelayanan publik, ya, terus tugas kita bukan hanya menggugurkan kewajiban, tapi juga memberikan manfaat. Setiap tindakan kita sekecil apapun itu akan dirasakan oleh masyarakat. Ya. Terus yang kedua, habis kesadaran tadi kita harus memupuk namanya kebiasaan.
Nilai-nilai berakhlak itu harus jadi budaya kerja, artinya dipraktikkan setiap hari. Misalnya saat kita menerima keluhan masyarakat, ya, terus apakah kita mendengar dengan empati ya keluhan itu, terus juga saat kita menyusun laporan, apakah kita jujur dan detail dan lain sebagainya. Ya, perubahan itu nggak instan, tapi bisa dimulai dari diri kita sendiri, dari hal kecil gitu, dan pelan-pelan akan membentuk ekosistem kerja yang profesional, humanis dan berdampak nyata. Seperti itu sih kalau dari saya. Oke, penjelasan yang sangat baik dari Saudara Dimas bahwa berakhlak itu adalah bagian penting bagi kita sebagai seorang ASN. Nah, nilai yang penting ini harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing, terlebih dalam lingkungan kita bekerja. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan bagaimana membangun budaya berakhlak itu di lingkungan ASN agar bisa diterapkan sehingga kualitas pelayanan publik dan kinerja ASN menjadi lebih baik. Maka dijawab mungkin oleh narasumber Fadli Ali. Dipersilahkan. Ya, selanjutnya yaitu bagaimana cara untuk membangun budaya berakhlak di lingkungan ASN. Membangun budaya berakhlak di lingkungan ASN adalah upaya strategis untuk menciptakan birokrasi yang bersih, melayani, dan profesional. Budaya ini tidak hanya mendorong etika kerja, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Berikut ini adalah langkah-langkah yang konkret yang dapat dilakukan. Yang pertama, pemahaman dan internalisasi nilai-nilai berakhlak. Nilai-nilai inti berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif harus dipahami dan dijadikan pedoman kerja sehari-hari. Seperti melakukan sosialisasi intensif, yaitu melalui pelatihan, bisa juga dilakukan melalui diskusi kelompok dan forum internal. Yang kedua yaitu integrasi dalam regulasi internal seperti SOP, kode etik, dan pedoman perilaku. Yang terakhir yaitu pembuatan panduan praktis untuk penerapan nilai-nilai berakhlak dalam pekerjaan sehari-hari. Terus yang kedua yaitu keteladanan dari pimpinan. Budaya organisasi itu dimulai dari atas. Pemimpin itu harus menjadi role model dalam mengamalkan nilai-nilai berakhlak kepada bawahan. Yang kedua yaitu memberikan penghargaan dan pengakuan kepada ASN yang menunjukkan perilaku sesuai nilai-nilai tersebut. Menindik yang selanjutnya yaitu menindak dengan tegas pelanggaran nilai etika secara konsisten dan transparan. Terus poin yang ketiga yaitu penciptaan lingkungan kerja yang mendukung. Lingkungan kerja haruslah kondusif untuk praktek akhlak mulia, seperti komunikasi terbuka, mendorong partisipasi yang aktif, serta menyediakan ruangan pengaduan yang aman dan efektif untuk perilaku yang tidak etis. Terus yang poin yang keempat yaitu penguatan sistem penilaian kinerja berbasis nilai. Penilaian kinerja ASN tidak hanya dilihat dari output, tetapi juga dari cara kerja dan perilaku. Seperti masukkan indikator perilaku berakhlak dalam SKP dan evaluasi kinerja. Terus yang kedua yaitu gunakan umpan balik 360 derajat dari atasan. Terus yang poin yang kelima yaitu pendidikan yang berkelanjutan dan pembinaan karakter. ASN perlu mendapat pelatihan berkala tentang etika birokrasi, integritas, dan pelayanan publik, serta resolusi konflik dan komunikasi yang efektif. Poin yang keenam yaitu penggunaan media dan kampanye internal. Penggunaan media internal seperti buletin, media sosial, institusi, dan postur edukatif untuk menyebarluaskan nilai berakhlak. Terus poin yang ketujuh yaitu dan yang terakhir yaitu kolaborasi lintas instansi. ASN lintas kementerian atau lembaga dapat berbagi praktek baik best practice untuk memperkuat budaya berakhlak secara nasional. Sekian eh, dari saya yaitu cara mengimplementasikan budaya berakhlak di lingkungan ASN. Terima kasih. Baik, ternyata ada 7 cara bagaimana um, untuk membangun budaya berakhlak di lingkungan ASN. Dan tentu untuk membangun budaya tersebut, kita harus berusaha agar supaya tujuan kita untuk membangun budaya berakhlak di lingkungan ASN ini tentu bisa um, terbangun dan bisa dipraktekkan bahkan diimplementasikan oleh
aparatur sipil negara. Tetapi dalam perjalanannya pasti ada hambatan-hambatan, ada tantangan-tantangan yang akan dilalui. Bagaimana membangun budaya itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini terkait dengan hambatan dalam penerapan nilai berakhlak, akan dijelaskan atau mungkin kita bertanya kepada Saudari Tiara, bagaimana hambatan dalam penerapan nilai berakhlak di lingkungan kerja kita sebagai seorang aparatur sipil negara. Baik, saya akan menjelaskan hambatan dari penerapan nilai ASN berakhlak. Hambatan dalam penerapan nilai-nilai ASN berakhlak, yang pertama berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Bisa datang dari berbagai sisi, baik internal maupun eksternal. Berikut adalah hambatannya. Yang pertama, budaya kerja yang belum sejalan. Masih adanya budaya birokrasi yang kaku, hierarkis, atau senioritas yang tinggi membuat nilai-nilai kolaboratif dan adaptif sulit diterapkan. Yang kedua, kepemimpinan yang kurang mendukung. Pimpinan yang belum menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai berakhlak ini menjadi contoh yang tidak baik. Kurangnya komitmen dari atasan dalam membangun budaya organisasi yang positif. Yang ketiga, kurangnya pemahaman dan sosialisasi. Pegawai ASN belum memahami secara dalam makna dan implementasi dari masing-masing nilai ini. Sosialisasi sering hanya bersifat formalitas tanpa pembinaan lanjutan. Yang keempat, sistem penghargaan dan sanksi yang lemah. Tidak ada sistem secara konsisten memberikan penghargaan bagi ASN yang menerapkan nilai akhlak dengan baik. Tidak ada sanksi bagi yang telah melanggar nilai-nilai tersebut. Yang kelima, keterbatasan sumber daya. Keterbatasan dalam pelatihan, penganggaran, atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan nilai-nilai tersebut, terutama dalam pelayanan publik. Yang keenam, resistensi terhadap perubahan. ASN yang sudah lama bekerja cenderung enggan menerima perubahan dan menilai nilai-nilai tersebut menjadi proyek sesaat. Yang terakhir, kurangnya monitoring dan evaluasi. Tidak ada sistem atau mekanisme yang kuat untuk memantau sejauh mana nilai-nilai berakhlak telah diterapkan secara nyata di lapangan. Demikian saya menjelaskan hambatan-hambatan dalam penerapan nilai-nilai ASN berakhlak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dan jawabannya. Dilihat dari jawaban berkaitan dengan bagaimana membangun budaya dan hambatan, terdapat salah satu poin yang penting, yaitu berkaitan dengan pimpinan. Tentu kita sebagai ASN memiliki pimpinan di lingkungan kerja kita. Nah, ternyata peran pimpinan ini pasti sangat besar. Dan untuk menjawab bagaimana peran pimpinan tersebut dalam penerapan dan implementasi nilai berakhlak, saya minta saudari Iren untuk bisa menjelaskan bagaimana sih peran pemimpin atau pimpinan di dalam dunia kerja kita untuk bisa menerapkan implementasi berakhlak untuk mencapai tujuan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pertama, saat kita bicara tentang birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani, kita tidak bisa lepas dari satu hal, yaitu kepemimpinan. Pemimpin bukan hanya orang yang memberi perintah, tapi juga panutan. Di era reformasi birokrasi ini, pemimpin memegang peranan penting dalam menanamkan nilai-nilai inti ASN, yaitu berakhlak. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan Dimas tadi, yaitu
berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Saat kita berbicara tentang peran pemimpin, terdapat beberapa peran pemimpin dalam penerapan dan implementasi nilai-nilai berakhlak. Yang pertama yaitu pemimpin sebagai teladan. Pemimpin yang baik akan menjadi role model, contoh nyata dalam menerapkan nilai-nilai berakhlak. Misalnya, ketika seorang kepala dinas datang tepat waktu, melayani masyarakat dengan ramah dan menyelesaikan masalah tanpa menyalahkan bawahan. Itu adalah bentuk nyata dari berorientasi pada pelayanan dan akuntabilitas. Kemudian yang kedua yaitu pemimpin sebagai pengarah dan penggerak. Lalu bagaimana pemimpin bisa menggerakkan organisasinya agar seluruh pegawai juga bisa menjalankan nilai-nilai berakhlak? Salah satunya adalah dengan membangun sistem kerja yang adil dan transparan, menyediakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, serta membuka ruang komunikasi yang terbuka. Ketika bawahan melihat bahwa atasan mereka komitmen terhadap perubahan budaya, mereka pun lebih mudah ikut terlibat. Kemudian yang ketiga, implementasi nyata. Misalnya, salah satu kasus yaitu seorang camat menghadapi masalah di daerahnya. Layanan publik lambat, masyarakat mengeluh. Apa yang harus dilakukan? Ia tidak boleh menyalahkan pegawainya. Sebaliknya, ia harus membuka forum diskusi, mendengarkan, mengevaluasi alur kerja, dan mengajak semua pihak untuk mencari solusi. Jadi pemimpin bukan hanya sekedar pemegang jabatan, tapi pembentuk budaya. Melalui keteladanan, kebijakan, dan keberanian untuk berubah, pemimpin punya kekuatan untuk menanamkan nilai-nilai berakhlak. Bukan hanya slogan, tapi sebagai nafas dari birokrasi kita. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Berarti pemimpin adalah orang yang memiliki pengaruh besar terhadap jalannya sebuah budaya atau penerapan atau implementasi nilai-nilai berakhlak. Dari podcast ini dapat saya ambil kesimpulan bahwa nilai-nilai berakhlak adalah hal yang sangat penting. Bisa dikatakan bahwa berakhlak tersebut merupakan nafas bagi seorang ASN dalam pekerjaan tugas dan tanggung jawab, terutama berada di kantor. Dan nilai berakhlak ini harus bisa ditanamkan dalam diri dan jiwa seorang ASN agar supaya tugas tanggung jawab yang diberikan dapat berjalan dengan baik dan tentu akan menghasilkan output yang baik, terutama pada bidang pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan merasa puas dengan kinerja pemerintah dan tentu sebuah pemerintahan akan tentu menghasilkan output yang lebih, yaitu kepada kesejahteraan masyarakat. Dan sekian untuk podcast kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan di podcast ini bisa memberikan manfaat, terlebih secara khusus kepada ASN yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih kepada narasumber kita di pagi hari ini, Saudari Iren, Saudari Tiara, Saudara Fadli, dan Saudara Dimas. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.